Assalamualaikum Tuku, bagaimana hukumnya salat mengikuti Imam MD? MD ini singkatan dari Muhammadiyah. Apakah salat sah? Dan apabila kita tidak tahu bahwa imamnya MD, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Yang pertama, ikut salat Muhammadiyah. Muhammadiyah niat tidak di dalam salat. Udah. Tapi kita tidak dapati ada batal salat di dia, nggak deham-deham, nggak gempa. Sekarang yang gempa waktu salat nggak mesti MD ya. Apa Ahlussunnah itu gempa? Tahu gempa? Goyang-goyang dalam salat. Itu nggak sah salat namanya. Ada. Jadi kalau kita nggak tahu bisa jadi sah. Tapi kalau udah pasti tahu dan dia berkeyakinan bahwa niat tak ada dalam takbir, melawan dengan 4 mujtahid dan melawan dengan muhaddisin, nggak sah ilmu saya. Kalau kita nggak tahu dia MD, nggak tahu aman. Ini di coklat ada kena dai ayam kita makan, nggak tahu aman karena nggak tahu MD. Waktu tahu baru sibuk. Dah. Terima kasih. Dah. Yang langsung silakan satu orang. Assalamualaikum Nunggu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya Nunggu, seorang dukun yang selalu bilang masuk oleh Allah ke dalam tubuh beliau, apakah orang itu termasuk murtad atau syirik, dan bagaimana penghasilan dia dapat sehari-hari untuk keluarganya? Sekian dan terima kasih. Mohon penjelasan boleh. Buka Al-Baqarah ayat 102, buka semua HP, ambil buku HP. Al-Baqarah ayat 102. Ini enggak saya bahas habisnya, panjang. Cuma saya kasih nampak notnya supaya bisa kita mencerahkan orang lain. Ini disebutkan oleh ulama-ulama di dalam kitab sebagai dalil. Cuma kita kembali ke Quran ini untuk melawan tetangga yang berakidah Wahabi yang dikit-dikit Quran hadis. Udah. Wattabi'u ma tatlus syayatin, dan mengikuti oleh mereka apa yang didatangkan oleh syaitan ala mulki Sulaiman, di atas kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi di Nabi Sulaiman banyak magic itu, kata mereka. Wa ma kafara Sulaiman, tidak ada magic di Nabi Sulaiman, tapi itu adalah mukjizat Allah. Jadi gaya itu diajarin ke orang setelah Nabi Sulaiman. Dia bilang itu dari Nabi Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru, tapi yang kafir itu syaitan, yang diajarkan itu yang diajarkan syaitan itu yang kafir, yang murtad. Karena itu adalah magic yang salah. Yu'allimuna an-nasa sihra, syaitan mengajarkan kepada manusia akan sihir. Jadi sihir di kita keyakinan itu ada, sebut di ayat, ada sihir. Tapi jangan takut sama sihir, Allah yang Maha Kuat. Wa ma unzila ala malakani bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan oleh malaikat di negeri Babilonia, yaitu nama dia Harut wa Marut, dijadikan manusia untuk dihukum. Dia malaikat asalnya. Wa ma yu'allimu min ahadin hatta yaqula, dan Harut wa Marut tidak mengajarkan sihir. Ini guru sihir is the best in the world, di dunia ini paling hebat. Tidak mengajarkan sihir ke manusia izin daripada Allah, kecuali mereka beritahu kepada orang yang belajar, itu 1000 yang belajar, 1 yang lewat. Innama nahnu fitnah, bahwa sungguh kami ini adalah fitnah. Fala takfur, jangan kafir kalian. Jadi kalau masuk halusinasi syaitan, tafsir ayat 102 Al-Baqarah, hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada orang bilang ada aulia yang masuk ke saya, murtad dia, itu sihir. Dan pengakuan itu tak ada dalam Islam. Yang ada masuk ke kita yaitu jin dan malaikat untuk membersihkan seseorang, tapi tidak mudah-mudah. Jin pun masuk, jin jarang. Yang dikatakan masyru' itu kalau istri kita, anak kita kemasukan, itu obati di jiwa itu. Masuk jin beneran saya bahkan nggak pernah ketemu. Kalau mau saya cerita panjang sekali. Makanya jemaah-jemaah saya yang sering kemasukan, saya bilang berobat jiwa.
Yang masuk jin benaran jarang. Yang ada saya lihat itu di Pantilong pernah. Pantilong Mata. Itu kan ada tempat pembantaian masa Gerwani PKI. Jadi waktu mereka kemasukan itu jadi batalion Gerwani. Ada yang hormat komandan. Nah itu nampak kemasukan. Kita kemasukan, kita ambil HP dia, kita hancurin, hilang kemasukan. Udah ya? Jadi bukan kita, enggak ada masuk aulia. Kalau bisa masuk kita nggak usah cari ngaji ke Mudi, ke Cetru, wong kuliah gitu nggak usah. Ngaji aja di rumah masing-masing. Nanti ganti-ganti masuk abu-abu gitu. Dan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Semoga Tengku sehat selalu, sama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama saya ingin menanyakan masalah tanah wakaf. Amanah nenek saya hanya memberi 1/4 dari tanah yang di halaman rumah untuk ibu pengajuan, tapi Pak Geci membuat sertifikat tanah sepenuhnya untuk kampung dan dibuat PKK bukan pengajian. Maka kami harus pindah dari tanah yang 3 tempat tinggal kami. Apakah kami boleh batalkan wakaf dan kami ganti tempat lain? Terima kasih tentu. Kalau memang hak kita, apa salah kita batalkan? Tapi itu seperempat kita ambil balik. Karena begitu penjajahan yang terjadi. Tapi kita ingat itu tetap wakaf. Bolehkah tukar dengan tempat lain? Kalau darurat boleh, kalau nggak darurat nggak boleh. Artinya kalau nggak kita tukar nanti hilang manfaatnya dan sebagainya. Panjang ceritanya. Boleh. Tapi ini saya takut bukan begitu. Bukan pertanyaan ini. Ayah kita yang bandit. Nenek kita dah wakaf, ayah kita bilang bukan. Di kita. Sehingga kita bersikeras dengan kecil bahwa ini bukan tanah wakaf. Ada yang bandit ayah kita. Waktu bandit ayah kita bandit. Itu Muslim. Muslim itu wajib adil walau yang salah itu ayah dia. Maaf, na'udzubillah minha, saya walau ayah sendiri, mama sendiri salah. Takdim, kamu saya bilang. Karena Allah yang lebih berharga dan Nabi lebih berharga daripada ayah dan bunda. Jadi kadang-kadang anak ini belum tentu salah, tapi ayah yang salah. Seperti ayah kita bilang, Pak Cik kah Nabi? Tapi itu nak alun, punya hidup tapi upat tu. Padahal ayah kita yang rampok tanah Pak Cik semua. Sudah dijual dulu untuk dia judi, kemudian dia kahwin, tinggal tanah setumpuk. Setumpuk itu dia bagi. Ya mana wajar Pak Cik marah sama ayah kita, karena ayah kita Pak Wah. Gitu ya. Jadi kita jangan mudah kadang-kadang percaya omongan ayah kita. Banyak ayah kita yang bandit. Gitu ya. Allah Allah, bukan saya tuduh ayah kita bandit, tapi kita fair. Fair itu apa adanya. Gitu ya. Alhamdulillah di KU yatim atau dayah di malam ini ada 1.677.500. Terima kasih. Nah, ini kalau bisa miliaran ya. Kenapa? Karena yang pergi ngaji ini anak muda. Jadi uangnya terbatas. Jadi angka segini tapi banyak nol di belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, jodoh itu memang sudah ditentukan sejak kita 4 bulan dalam kandungan? Bukan. Belum ada, kita udah ada jodoh. Diungkapkan di Lauh Mahfuz 4 bulan di kandungan. Nanti ya. Siapa nama dari tiap jemaah di sini? Ditentukan di 4 bulan waktu lahir, bukan. Belum ada, sudah Allah tentukan. Inna Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendak. Udah luar ada itu. Ada ya. Apakah itu benar? Sudah saya jawab. Jadi ada benar, ada salah. Apakah bisa berubah dengan usaha dan doa? Kita mesti berusaha dan berdoa. Yang terjadi itu, itulah perubahan dan itulah kenyataan. Kan ada lagu itu. Andai aku anak orang kaya. Kan ada. Sebenarnya nggak ada andai-andai. Yang terbaik adalah tak pernah berandai-andai. Karena walaupun kita berandai-andai, andai-andai tak pernah terjadi. Menyolong presiden, mudah dong presiden.
Jadi nggak usah berandai-andai. Jadi itu bukan pas saya kesana kemarin kebetulan, nggak ada kebetulan, yang ada kebenar. Jadi kebenaran, andai doa usaha itulah rasa, dan kita nggak tahu sebenarnya di ilmu Allah, maka kita cuma perlu menyesuaikan hidup kita dengan rasa menurut tuntunan yang ada, yaitu Quran dan hadis. Nggak usah mikir, jadi nggak ada perubahan. Ini kan dia pingin berubah karena dapat kurang cantik, kan begitu. Ini konten istri kita 4, jadi kita pingin andai 8. Coba kalau memang udah dikasih yang 8, ada terpikir andai 4. Ini maaf cakap ibu-ibu, saya mohon maaf pura-puranya ya. Ini kita kan pas lihat wajahnya, dia memang begitu ya. Di agama begitu, di dunia begitu. Dari mata turun ke hati, naik kota kan? Begitu keadaannya. Jadi setelah begitu kecantol kita. Setelah kecantol adalah rasa di dalam jiwa. Itu memang saya udah pernah rasa, semua kita pernah rasa. Hebat rasanya. Itu anugerah. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, kan ada di buat lagu. Waktu dah cinta, jatuh cinta, berjuta rasanya. Ini dia kim-kim di roh. Jadi kalau udah cinta, hilang kekurangan. Kita kan ketemu dengan dia selalu berjilbab misalnya. Katakan halal jalannya atau haram. Udah. Kemudian ada yang kasih tahu. Ini oke, maaf. Saya mohon maaf, saya mau beritahu. Ini sebelum rambutnya keriting. Gak apa-apa kan pakai jilbab selalu. Udah. Kenapa keluar andai? Setelah nikah, anak dah 2. Pas duduk di teras dua sama dia, malam gak ada orang lewat. Adik, kah adik kita hari ini? Kenapa ngomong lagi hari ini ketika 2 anak? Dua kayak bingung dengar. Begitu. Jadi kita andai karena nggak beres dapat, kok beres dapat anak keluar. Iya mah. Ini begini. Ini Pak Mazhar bagi nasi bungkus. Saya dalam terima ibu. Pasti tunjuk tangan ya. Ya kamu terima perkaruan. Sudah kan? Harap-harap yang dengan kau tu. Abi juga. Mau jawabannya Abi sudah selesai. Apa yang dapat nikmati? Ini ada nasi dari ubi. Ubi itu nikmat kalau dinikmati. Makannya dengan seksama. Penyum, lemon, ubi. InsyaAllah lezat. Tapi ini lagi makan ubi, bayangkan burger. Mana ada ubi? Ubinya. Karena pikiran tapi saya bukan begitu dengku. Saya makan ubi, perasaan burger haram gitu. Inang go, inang go. Ngerti ya? Betul, itu adik belum nikah nggak ngerti. Pura-pura nggak ngerti, padahal lebih ngerti. Tapi keinang sama anda. Assalamualaikum Abi, semoga Abi dan keluarga beserta jamaah Kopi Nanggro senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan bagi jamaah yang masih jomblo, semoga cepat dipertemukan jodoh. Amin. Amin. Yang lebat bahbekna. Biarkan dia rezeki si lebat. Nah kau ni lepas jumpa duduk piring ini, duduk piring, dah ke piring tu. Lebat. Saya mau bertanya Abi. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaan panjang. Sebenarnya tak boleh, enggak. Bagaimana cara yang harus saya lakukan untuk merubah kelakuan saya yang telah melampaui batas ini?
Di mana apabila nafsu syahwat saya meningkat, saya tidak dapat menahannya, selalu dilampiaskan dengan kerajinan tangan. Sambil menonton film porno. Di samping itu saya juga tidak pernah meninggalkan ibadat maghrib dan sekali-kali ibadat wajib dan sekali-kali sunat juga ada. Bagaimana tanggapan Nabi? Sekian. Wassalamualaikum. Ya. Secara umum normal ini, walau ketawa. Normal itu. Melakukan masturbasi atau onani di ketika syahwat normal, tapi agama melarang. Maka bagaimana cara merubahnya? Ingat dosa, ingat siksa, dilawan. Kenapa hal lain mampu kita lawan? Ingat, apabila besok saya meninggal nggak sempat taubat, gimana saya? Saya melakukan dosa sendiri, tapi Allah menonton saya, malaikat menonton saya. Buat halusinasi demikian, sehingga merasa bersalah. Ciptakan itu. Ini begini. Ada wanita bugil di tengah hutan waktu kita camping. Pas dia lihat, mesti terkejut. Kalau tengku sama. Lalu karena nggak ada yang lain, kita akan lihat dan nikmati pemandangan itu. Lalu syahwat, ingin untuk bersetubuh, apalagi itu daya, nggak ada agama. Dia kedip mata lagi kita ting. Rupanya pas kita lihat dalam semak-semak, kepala suku dan para tentera Dayak udah siap. Masih naik bendera. Aduh, semangat. Karena bayangkan sih, habis itu ikan dibalik dong. Pasti kita melarikan di, jadi bikin siksa. Tapi inilah kita yang muda-muda, 30 lah normalnya. Tapi sebenarnya 25 itu. Kalau mampu 22. Ketika kita mancing, pelampung udah mulai tenggelam dikit. Itu nama bahasa Aceh dudu. Kalau udah dudu, balas. Jangan tunggu pelampung hilang. Kalau udah pelampung hilang, itu mata pancing kalian takut apa yang hilang. Jadi ceritanya kawin. Nih, nikah, jemut baju. Oh udah, posisi belah. Mak, Assalamualaikum abang, kesalan dah bangun bang. Dah ada sembahyang subuh tadi, ada mak. Habis itu tidur lagi ya, lah tak. Kayak lempet. Kok telat kali bangun tidur? Kok tugas semalam mak? Tugas kok tengah malam. Coba, energik kita udah ada lagu emas pemuda waktu SD kan? Bangun pemuda-pemudi Aceh Indonesia, ya kan? Harus semangat. Ini ajaran kalau di Pak. Ingat teori anak udah ugro. Tahu ugro? Kenapa belum sampai muda dia, belum berisi. Ayamnya nggak enak. Becum atau bayar habo. Kumpul mau belajar. Kalau mau bergerak, insya Allah ada duit. Yang mencapai dan dukung ke mana lagu. Fisik lo mana mendukung, maka mencapai ngancit. Mencit dan mencapai mati tipus insya Allah. Menyokong tipus, sirosis hepatis. Sakit kuning ya. Nah ni ibu betul. Kita laki. Ada jago, ada lonceng. Saya rezeki jadi orang miskin.
Dari umur 17 sudah saya bayari orang tua, adik. Jadi saya nggak merasa. Kalau ada orang kerja dulu di pesantren, orang kerja bangunan, saya ikut sampai bisa bangunan di sini. Orang buat listrik, saya ikut bisa listrik. Orang buat perabot, saya ikut bisa perabot. Orang aduk semen ikut, mampu kita sama, mau. Dibaikkan udah duduk ikut Acehnya. Burung Acehnya energi. Musik, tarian Aceh is the best in the world, number 1. Karena semangat dia. Ha illallah, kemana? Ada Aceh. Ada yang boleh urung. Nahan semangatnya ngobrol. Tapi sebenarnya adik-adik, patuh Tuhan wajib masuk ke majelis cita-cita, langsung dikasih untuk nikah. Kemudian hati-hati, kita pilih cuma wajah, pilih hatinya. Kalau pilih hatinya nggak bisa kita yang selidiki, jadi nggak perlu pacaran. Suruh selidiki sama intelijen. Tapi jangan jahat, intelijen jadi. Jadi kalau intelijen yang lihat udah pasti beres. Wah nih, ibu kabarmu keke. Tahu itu? Udah saya bilang teori selalu pada anak muda, datangi rumahnya. Ini jahat kan? Dia baru bangun tidur, pasti dia buka, dia mau berjak baju, dia mau dia. Anak mungkin merupakan dia macam apa bang? Menang sentuh hancurkan, tak perlu. Begitu juga cowok, idon Wina baik makan ganteng kanya raya. Tapi gatai, pakai mantan negara pada kau hidup dalam kali mengurus. Saya mau dengan mulut kapok. Jadi hati betul yang mudahnya betul. Dalam asramana, dalam masyarakatna. Kalau anak muda walau mana gantung saat anak kaya dah tampil. Kalau kaya punya ayah dia tu. Meninggal ayah bagi sama kakak dia, abang dia luar dah sana dia boleh. Punya ada drone dan bahagia kita. Ngerti ya? Produk sendiri. Ayah itu. Ini bangga dengan ayah anak kita. Assalamualaikum, tunggu boleh. Kah seseorang latihan qori tilawah tapi kebablasan melantunkan ayat Al-Quran, bahkan terkesan olok-olok ayat, apakah murtad orang itu lembu? Bisa jadi murtad kalau dia olok-olok ayat misalnya salah, dosa dan bisa murtad. Dan itu budaya di Aceh yang kurang baik. Misalnya seperti Habib Papado bawa selawat yang kita dengar, boleh itu. Tapi iramanya enggak irama jelek. Tapi kalau irama-irama jelek saja, jangankan Quran, selawat tak mulia. Ini kenangan nostalgia saya nih, supaya jemaah tahu nostalgia. Kemarin keluar lagi itu. Hari ini kami dalam akhirat dah pakai lagu dulu. Jangan ditiru dengan ini. Ngerti? Alhamdulillahirun. Itu lagu soldier silkal kami adam. Itu selawat kami bawa itu. Summa salatu lagu India. dari fil qidami. Nanti daratnya abadi selawat tapi kata ketel dosa itu bisa mau. Tidak pada cerita tentang Nabi, lagu India joget, tak cocok itu, ngerti? Jadi tak boleh begitu. Dan pendapat kuat jumhur ulama ikut tilawah lomba hukum haram, karena mencari menang. Kan ada wanita-wanita yang bawa selawat di TV, enak tak? Enak, kenapa?
Kan Haji yang baca. Itu keadaan salah je. Udah ada lagi yang mau langsung cepat. 2 lagi, 1, 2 dari 3, 4. Udah kita tutup. Besok tulis saja nak apa biar cepat ya. Assalamualaikum dulu. Mohon penjelasan tentang orang yang buka aurat, apakah fasik dan dampak yang besar bagi keluarganya. Wanita yang buka aurat besok Allah gancu payudaranya dan diikat kakinya ke tangkoknya dan digantung dan dibakar di neraka, dituangi timah mendidih dalam mulutnya tembus ke pantatnya. Hadis. Kita cowok juga begitu. Yang kebablasan hari ini saya lihat di HP, baju syar'i wanita. Wanita ayat 31 surat An-Nur wajib melepaskan jilbab di atas dada. Kita enggak sekarang. Tren sekarang jilbab pasang di sini, ini kembang. Hukum haram, dia mesti lepas. Tetap haram itu. Jadi itu bukan syar'i, ulok-ulok itu. Hari ini kita nggak mikir itu sebelum kalah, tapi wajib salah kalah, salah hancur. Tak usah lihat orang lain, lihat ayah kita, mama kita, om kita, tante kita, kemana udah mereka? Karena salahnya hidupnya celaka. Kalau mau hidup bahagia sampai akhir hayat, patuh. Ibu-ibu juga begitu, nggak lihat saya. Ini, coba pakai cincin boleh. Ibu-ibu besok jangan baca An-Nur 31, enggak. Udah. Kemudian make up seadanya saja. Ini kita lihat orang nikah udah mahal, enggak cantik lagi. Saya kalau lihat orang nikah kayak Ria Jenaka saja. Karena dah dulu siaran Ria dan Jenaka di Bagong Sepetu, begitu rasanya. Selalu natural aja. Habis itu ni jangan pakai haram. Minyak wangi jangan yang ketara. Kau ni dah pakai pelembab. Tapi kalau kita bilang sama kita yang belum mampu, pasti keluar bahasa. Iban kau nak boleh ini mayat yang. Ini mayat. Bagi orang jahat, bagi orang yang god. Alah adiknya natural. Dah hana lagak dah, tapi syariat. Alah. Kan begitu kejadian. Nah, jadi begitu. Kita laki-laki juga begitu, normal saja. Nanti kan aku main bola, lagi bonding, buka bonding. Dia makan tahu teman kaya, dia buka. Aku capi. Dia lecek rambut kayak babahan. Udah, yang udah pakai mic siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah malamnya kata hari muda. Urang tua mungkin dah betul-betul termasuk lo kita rutin di sini. Yang pernah lo kena pegang pintu tua. Seringnya kata-kata abak masyarakat dari Brojeh sampai Indohat bahwa urang matinya hadang putih tua, ada muda, ada baru lahir, ada mati. Tetapi yang pernah lo ditanya buat tunggu, pun sebab dikun drone buh ngon mayang dia ko ngon dikun hai drone ka be tano pulang. Bunyi ni mayang dah kun no, dah do mulut dah kun hai bujak dah pengajian dulu. Ni jak drone mentang kau be tano. Kamu belum pernah. Dan haba-haba lagi memang dari zaman ke mungkin naik kun buku kata-katanya memang nak merasa yang kunnya bisa jadi hukum di pahala atau hukum di hari. Hanya tingkat tentu sama tu bahawa projek yang mudah-mudahnya hanya belau jarum, hanya belau tirau, wajah malam. Nah, ini tu macam kawe di bawah. Karena sama tu supaya di Acehnya macamnya sebagian urang merayakan meramin wajah buah be atau apa boleh safar nyanda macam di Aceh walaupun hanya seluruh uji yang kiban hukum dia dulu jadi heboh macam pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bilang kita udah bau tanah, itu normal. Karena memang umur kita sudah odol. Cuma gaya bahasanya kurang baik. Ada dikata bapak sudah tua, secara hukum adat lebih luar dari saya, jangan lagi begitu. Itu baik. Karena bahasa kasar itu tidak akan jadi dakwah. Walau boleh kasar untuk orang kasar, tapi mulianya jangan. Kemudian ketika diajak untuk kebaikan dijawab, Anda duluan yang udah bau tanah, atau belum dalam menerima hidayah. Bisakah murtad bahasa itu? Dosa udah pasti, murtad ada kemungkinan. Kalau benar dia untuk ngejek, murtad. Kok nggak salat belum ada hidayah? Salat kamu duluan sebab kamu ahli surga, itu murtad, ngejek. Kemudian yang kedua masalah apa? Benang pancing, garam, paku, mata pancing. Kenapa nggak boleh beli malam? Karena orang Aceh itu gaya hidupnya hebat. Makan keju, mewah, daging, udah dari zaman purba. Megang itu tok ada di Aceh, nggak ada di dunia. Jadi orang Aceh punya satu gaya hidup senia, maksudnya. Arti senia itu bukan senia, teratur. Jadi menempatkan sesuatu pada depannya. Kalau orang beli garam di malam hari itu nggak cocok. Kenapa? Berarti dia nggak bagus gaya hidupnya. Terlalu kacau. Nah itu. Jadi sehingga jadi terpandang itu tidak mulia orang yang begitu. Dibahasakanlah dengan bahasa hanme. Tidak mulia. Sebenarnya dasarnya bagus, tapi kemudian jadi agama, itu yang tidak bagus. Itu yang haram. Kalau dia akidahkan haram beli paku malam, ketabrak kucing wajib bagi garam, beli garam malam, maka bisa murtad. Itu bahaya. Yang terakhir, meramin di Rabu Abe. Ada hadis itu. Rabu wekasan namanya. Sunat baca doa, sunat bersedekah. Bukan maknanya kita ke laut lalu kita bilang, ya Allah kalau ikat mandung bro, kalau buku lompang, ni cok ke drone, bukan. Jadi bagus itu Rabu di akhir untuk ibadah. Kemudian disunatkan mandi. Jadi mandinya mandi sunat taubat, bukan mandi seperti gaya kita cemplung ke laut. Sehingga jadilah akhir-akhirnya Rabu wekasan itu sebagai ajang maksiat. Dia ulaud anak muda bawa kameng malam greng-greng. Mau jadi artis pengamen enggak gitu. Jadi ya, yang greng-greng gini dah. Jadinya Allah alam bisa. Udah siapa lagi silakan cepat. Udah. To the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon izin karena saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah benar jika sholat beres maka pemeriksaan di akhirat beres sehingga amalan lain tidak perlu diperiksa lagi? Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan Tunggu mengenai pernyataan berikut? Mungkin jemaah di sini juga pernah dengar. Dia begini bunyinya: ada yang tidak berjilbab tapi baik hati, ada yang berjilbab tapi hati jahat, ada yang alim tapi suka maksiat, ada yang nakal tapi baik hati. Kita ini sama-sama pendosa, tapi hanya beda cara. Ini saya tanyakan karena saat ini muncul orang-orang bergaya hidup sekuler membuat pernyataan ini seolah-olah ini adalah pembenaran atas dosa yang dilakukan. Mohon pencerahannya Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari apa? Nah, jika salat beres lain beres, itu salah paham hadis. Innama awala ma'indurullah yawmal qiyamah as-salah. Wa in kanat tamatan qudimat minhu wasailu amali. Yang pertama dilihat Allah di akhirat salat. Kalau salat beres, amal lain diterima. Amal lain diterima kalau ada amal. Tak dianggap amal kalau tidak sesuai dengan tatanan hukum. Tapi amal lain semua beres, salat nggak ada, ditolak amal. Ngerti? Itu salah dalam memahami hadis. Ada orang salat tapi bermaksiat, ada orang jahat tapi hatinya baik. Jadi disamakan, ya nggak sama.
Orang salat hatinya jelek, dia kena dosa jelek hati, tapi nggak kena bakar sebab tidak salat. Kalau salatnya beres. Orang yang baik hati tapi tidak salat, semua ibadat ditolak sebab tidak salat. Walau baik hati, siapa menang? Menang salat walau busuk hati. Ngerti ya? Cuma orang baik hati walau tidak salat, insya Allah dapat hidayah. Insya Allah bisa dapat hidayah. Jadi ada orang-orang yang menyamakan hal ini, enggak sama. Masalah statement orang ya terserah orang. Kita jangan menganggap itu iya. Itu yang penting. Ngerti ya? Yang pokok kita semua Islam, Allah Tuhan, Muhammad Nabi, aman. Kalau beda akidah ya itulah dunia. Nggak boleh gitu. Tengku sekarang gawat kali keadaan tengku. Maksiat di mana-mana. Ya kalau nggak ada maksiat nggak jadi kiamat. Nggak boleh gitu, ngerti ya? Nah, jadi masalah statement orang dia orang, statement kita di kita. Kita ikut yang benar. Lalu orang nggak mau percaya kita. Bagaimana cara jawabnya? Saya nggak setuju dengan apa yang kau sampaikan. Bagaimana cara jawabnya? Lebih enak dia bahasa Aceh itu bukan bahasa Indonesia. Mau pedih loh kakak bilang, pedih gerol. Nah, gitu ya. Harus punya prinsip. Udah siapa lagi? Coba. Nah, kasih mikrofon ke belakang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Tengku. Ya. Pertama, kenapa di usia muda itu godaan melakukan maksiat itu sangat-sangat dasar? Dan saya pribadi merasakan itu datang dari segala sisi Tengku. Dan yang kedua, apakah ada doa khusus yang dapat mencegah kita untuk melakukan maksiat-maksiat tersebut? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kenapa ketika muda godaan untuk maksiat sangat terasa? Karena belum tua kita. Kalau kita udah tua, terasa bagaimana godaan maksiat di orang tua tadi yang harusnya. Ya Allah, amin. Cuma ketara dia nak muda karena setelah rencana bisa mewujudkan. Kita lihat dia, grup kena bisa grup mesti. Orang tua nyukup grup kan tapi dia pimpu grup. Yang banyak kegiatan maksiat orang muda. Bukan beda godaan, sama sampai tua sama. Bek ni bangga tengku kalau linang kalan si manggaya kalan beda. Beda bangga kalan linang kok langsung. Ini bukan. Kalan sini Allah. Lah yang bandot. Ada enggak doa tengku supaya kita jadi baik? Kalau mau dicatat. 28 Al-Kahfi 119 At-Taubah. Yaitu cara yang paling mudah untuk mengubah diri yaitu bersatu dengan golongan sufi. Itu perintah Allah 28 Al-Kahfi untuk Nabi Muhammad 119 At-Taubah kita. Yaitu mengambil bai'ah dari guru yang mursyid, setelah itu mengikuti bimbingan, baru terbentuk karakter. Maaf cakap bukan bangga diri non. Saya ini wakil, saya ini cuma kurir. Saya nyari tarikat ketemu mursyid di Menzil Adiyaman. Jadi saya kebetulan wakil, kalau mau ambil cabang sana ke sana. Atau ambil di saya sama dengan ambil di sana. Bukan saya orang bagi tarikat. Kalau bukan dengan tarikat kita nggak akan konsekuen itu. Dalil udah saya kasih ya. 119 At-Taubah 28 Al-Kahfi. Kalau ada yang mau ambil di sini boleh, di mana-mana boleh. Diajari. Di tarikat itu bukan batu yang susah dipunya, bukan. Tarikat itu adalah mengikuti perintah Allah 119 At-Taubah, wajib bergabung dengan orang baik. Ayat 28 Al-Kahfi, Nabi Muhammad wajib gabung dengan mereka dan haram Nabi berpaling mata dari mereka. Perintah Nabi pun ma'aman ma'allah, bersatulah kalian bersama orang yang bersama Allah. Perintah Nabi almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama yang dia cinta. Maka memperikat tali itu sehingga baca hadis-hadis tentang bai'ah. Para sahabat berbai'ah kepada Nabi. Wafat Nabi, para sahabat berbai'ah kepada sahabat. Sekarang mana sahabat yang ada penerusnya Nabi? Kita berbai'ah kepada mereka sebagai murid. Dan tarikat itu inti syariat.
tarikat ini ibadat sunat, bukan tarikat nomor 1 sehingga tinggal sembahyang, itu kebablasan. Betul ya? Nah, jadi saya pribadi naudzubillah kalau nggak percaya datang, jangan lawan. Temui manusia yang betul-betul manusia, dimensilah dia masuk. Mereka merasa dia adalah saya adalah dia, cuma di sana. Jenggot segini-segini, rokok di mulut. Saya pikir akhlaknya nggak mulia, tapi mulia sangat. Kenapa? Karena umumnya sufi. Tapi ya begitu. Kita batuk, beli obat batuk, nggak minum, nggak sembuh batuk. Ada nyamuk, beli obat nyamuk, taruh nggak bakar, nggak akan mati nyamuknya. Begitu juga orang tarikat, kadang nggak berubah, tidak beramal, dia tetap lapar, tetap batuk, tetap banyak nyamuk. Ngerti ya? Nah, jadi pelajari ayat itu, silakan nanti ada yang berminat aja. Nah, kalau di sini kita kebetulan di Indonesia saya baskan. Atau telepon Turki ke Arab tetap baskan Indonesia saya kebetulan. Tapi saya bukan punya martabat lebih mulia jemaah bisa dari saya cuma penyambung lidah. Udah, siapa lagi di belakang? Udah, silakan langsung. Mana mikrofonnya dipakai sini? Bentar lagi kita pulang, nggak ada lagi. Nggak ada teh itu, udah. Biasanya berapa pulang malam? Sudah, rumahnya lagi mau kalah lu kan? Wah, nah bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Tuan Kuji dan jemaah sekalian. Baik, langsung saja. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah mengenal Allah itu akan terjadi apabila kita dapat mengenal diri. Itu bagaimana pemahamannya? Kemudian untuk sekarang kita lihat berita viral, ada pengemis yang tabungannya sampai ratusan juta. Jadi bagaimana cara kita untuk bersedekah untuk pengemis di jalan itu bagaimana? Boleh tidak bersedekah atau bagaimana? Kemudian ini ada seorang ukti atau seorang wanita yang bertanya, dia sedang dita'aruf dengan seorang pegawai bank syariah terbesar di Indonesia. Ditanyakan bagaimana hukumnya. Kemudian terakhir, saya pernah mendengar mengenai tindik bagi wanita dan sunat bagi wanita. Tindik hukumnya makruh, sunat hukumnya mulia. Itu kenapa bisa berbeda? Padahal sama-sama terjadi kepada ibunda kita, yaitu pada ibunda Siti Hajar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak, ada pertanyaan dulu. Mengenal Allah, Man arafan nafsah arafallah. Siapa kenal diri kenal Allah. Ada bibir, ada lidah, ada gigi, ada hidung, ada bulu mata. Kok dikerok harus bawa payung karena diterjang mentari. Rupanya walau tipis gunanya menutupi bayangan matahari langsung. Rasalah hebatnya nikmat Allah. Gigi enggak panjang, kuku panjang. Andai gigi panjang karena sibuk enggak sempat kok. Jadi rasalah Allah itu Saya enggak kuat gigi, saya enggak kuat bibir, tapi semua ini siapa yang buat? Mama yang buat. Mama saya mati, ayah saya mati, dia enggak mampu buat diri. Berarti bukan dia yang buat. Ada kekuatan di balik semua. Namanya Tuhan. Setelah diselidiki, tiada Tuhan yang benar kecuali Allah. Mampu kita buktikan sampai detik ini pakai ilmu tauhid. Kamu? Nah, jadi panjang ya. Nomor 2. Tinggi yang terakhir. Ada orang cari sedekah tabungan sampai miliaran. Dah paranoid tunggu kita kasih sedekah. Apalagi di Jalan Batu. Ada yang punya anak 5. Suami dulu tukang sapu dah ditangkap. Sekarang dia edar anaknya 5 enggak sekolah. Kalau memang benar kita kenal, jangan kasih. Kalau kita enggak kenal, lebih mulia kasih. Urusan dia itu urusan dia. Yang salah nggak akan pernah menang.
Habis tu ada tengku-tengku gembel, kena redak hati orang tapo, mari bersedekah. Yang tengku sakit baik ni jauh je. Badan daya hana ilun hana jauh plan badan golong seger pia. Alhamdulillah hana me hana payah dibabri. Jadi jiwa-jiwa gembel itu harus kita hilangkan. Itu pengaruh film si buta dari gua hantu, gerombolan pengemis namanya. Yang tengku yang dah pakai bendera FPI, bukan untuk masyarakat, untuk saya enggak cocok. Dulu nenek kita ada begitu, tapi enggak begitu brutal. Ketika potong padi, karena rakyat butuh, mau kasih jauh. Kita sekarang udah kalau kita tangkap banyak yang untuk perut dia. Masalah yang enggak setuju jangan marah ke saya, marah ke negara. Kenapa enggak ditangkap yang begitu? Udah. Kemudian ada wanita yang dilamar atau ta'aruf dengan yang kerja di bank syariah paling besar. Gimana pendapatku? Kalau anak saya nggak saya kasih. Jawabannya jawab sendiri, ngerti? Karena itu syariah, ngerti ya? Siti Hajar dianiaya oleh Siti Sarah, dua-dua mama kita, dengan dilobangi kuping ditindih. Siti Hajar dianiaya oleh mama kita dengan dipotong klistorisnya. Sekarang yang jadi bingung, klistoris jadi sunat. Pendapat kuat bagi wanita wajib potong kulit, bukan batang. Kulitnya dipotong. Tapi kenapa tindik kuping jadi makruh dan ada pendapat haram? Karena itu aniaya, bukan salat subuh 2 rakaat karena ampun dosa pagi dan siang, bukan. Pagi dan malam. Bukan zuhur 4, asar 4 untuk buka pintu surga, 3 maghrib, 4 isya untuk tutup pintu neraka. Itu hikmah. Tak ada apa yang Allah tentukan kenapa. Kenapa mata 2 bukan 3? Nggak ada kenapa pada karya Tuhan, hikmah. Jadi dijadikan itu tuntunan sehingga di tahun itu Nabi Ibrahim diwajibkan sunat seperti istrinya karena ada kebaikan. Udah ngerti lonceng pribadi kan? Dulu dia berkulit depan. Setelah kulit itu dipotong, sebenarnya pada hukumnya nggak ada jahit itu. Jahit itu adalah program kafir itu. Maka bagusnya yang menteri-menteri kalau sunat anak teman jangan jahit, potong aja kulitnya depan waktu kendor. Nanti waktu tegang kepalanya keluar. Itu kalau begitu pertumbuhannya bagus. Kita enggak dijahit ke belakang di bonsai. Itu enggak bisa lagi menang ikut lomba. Jadi kalau gaya nenek kita sekarang diimayah dari dulu zaman diimayah. Udah. Kalau sekarang jamaah yang sekarang. Jadi saya lihat orang tua-tua zaman itu enggak dijahit itu. Untuk saya cuci kemaluannya untuk saya hilangkan najis. Nampak nggak dijahit. Sekarang dijahit. Jadi kalau yang nggak model dijahit itu kepalanya atret ketika kendor, maka kondisinya selalu geli di situ. Kita nggak udah jadi tapak, maka nggak bisa begini. Begitulah keadaan kita. Jadi kalau yang bagus sunat jangan jahit. Potong kulit habis. Karena hikmah dari potong kulit itu cuma supaya bisa membersihkan tai buah. Kalau enggak tai buah tak bisa disuci di dalam sana. Ya. Tinggal bule-bule karena pengaruh tai buah menyebabkan kanker, bule udah sunat. Ada. Begitu pada wanita, begitu pada pria. Tapi tindik kuping itu enggak ada kebaikan karena mirip binatang. Kalau nggak percaya, coba lihat di India, kuping-kuping binatang ditaruh anting-anting. Istri saya tentu ada anting-anting. Kalau dia mau jangan pakai lagi, kalau nggak mau ya silakan pakai. Paling kurang jangan bilang kamu mirip binatang, jangan. Tapi boleh bilang kamu mirip kucing. Ada ya? Nah, itu aja. Allah alam jawab habis ya. Habis. Semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu untuk diri kita pribadi, kalau mampu untuk orang lain. Dan ingat, amal tanpa iman gagal.
Mesti ada iman, kemudian mesti ada amal. Amal tanpa ilmu juga Agak. ada ilmu, ada amal, tak ada akhlak, gagal lagi. Maka iman, amal, ilmu, akhlak. Yang terakhir mesti amar ma'ruf nahi munkar. Nabi nyeru orang sampai ke Aceh. Kita di Aceh nggak berani seru Aceh. Mari sebisa kita mengajak kepada kebaikan. Insya Allah Allah akan bantu kita. In tansurullah yansurkum. Kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Mandala alal khair, orang yang menunjuki orang lain pada kebaikan, dia dapat pahala kayak kebajikan orang itu kerjakan. Kita bawa orang ke Bukit Negro atau ke majelis-pengajian lain, ngaji dia, selama dia ngaji, dia sembahyang sebab ngaji, dia puasa sebab ngaji, sampai mati dia, apa yang diajarkan ke anak cucu dia dan cicit dia, kita dapat pahala. Inilah multi level marketing yang paling besar. Bukan seperti yang multi level ustaz apa? Itu enggak besar kali. Wallahu a'lam bisawabillahi maaf. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamuhu fil laili wan nahar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa afina wa afanna wa ala ta'atika wa anna wa ala imani wal islami jami'an tawaffana wa anta radin anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li mashayikhina wa aqribaina wa ikhwanina wa ahli buyutina wa ahli qaryatina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami hamba yang lemah, yang hina, yang selalu melakukan dosa. Namun ya Allah, kami tidak mau meninggal di dalam kehinaan, di dalam su'ul khatimah, tidak mau masuk di dalam kubur dengan azabnya mungkar wa nakir, tidak mau masuk neraka. Ya Allah, tiada yang bisa menghidayahi kami kecuali dirimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Kami tidak tahan azab kubur, kami tidak tahan azab neraka. Walaupun kami durhaka pada ayah bunda, kami durhaka pada Rasulullah, kami durhaka pada dirimu ya Allah. Tiada yang memberi hidayah kecuali dirimu ya Allah. Hidayahi kami ya Allah, sebagaimana telah engkau hidayahi orang-orang sebelum kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.